Satreskrim Polres Karawang, Polda Jawa Barat menangkap pelaku pencabulan terhadap sejumlah pelajar. Mirisnya, pelaku adalah seorang guru sekolah dasar. Penangkapan terhadap pelaku berhasil dilakukan setelah polisi menerima laporan dari sejumlah orang tua korban. Pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur digelar dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Abdul Jalil. Perilaku bejat seorang guru terungkap berawal dari laporan orang tua dari 8 siswa korban kepada pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil menjelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut dengan sengaja di jam pelajaran saat pelaku mengajar di dalam kelas. Perbuatan bejat ini sudah dilakukan pelaku sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan September 2023. Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku kerap kali memberikan iming-iming nilai bagus untuk siswa perempuannya. Karena takut nilai yang jelek, korban tidak berani mengungkapkan perbuatan bejat sang guru hingga perbuatan ini terungkap. Dari keterangan korban, siswa-siswi satu kelas mengetahui perbuatan bejat pelaku, bahkan hampir seluruh siswa perempuan di kelas tersebut menjadi korban pencabulan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Karawang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil mengamankan atau menyita barang bukti hasil tindak pidana korupsi sebanyak 9,3 miliar rupiah dalam pengadaan bendungan Marga 3 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, tahun anggaran 2020 sampai 2022. Berikut keterangan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi dalam konferensi pers pada Senin 27 November lalu. Ada sebanyak 48 pemilik bidang yang dipending pembayarannya di Bank BRI Kantor Cabang Metro sebesar 9.244.932 rupiah. Dari 48 rekening pemilik bidang atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah genangan atas tanam tumbuh dan tegakan pada bendungan Marga 3 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terdapat markup atau fiktif dan penanaman setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian yang dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar 43.411.95.236 rupiah. Sehingga pada hari ini dilakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tersebut. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan secara fiktif atas tanah tumbuh, bangunan, dan kolam. Yang pertama. Yang kedua juga melakukan penanaman setelah penetapan lokasi. Yang ketiga melakukan markup data tanam tumbuh pada saat sanggah dan terdapat sanggah fiktif. Yang keempat, melakukan markup pada saat perbaikan setelah adanya temuan KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor akan dikenakan ancaman hukuman yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Satuan Lalu Lintas Polres Jepara bersama Ditlantas Polda Jawa Tengah melakukan pemantauan ketertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement dengan alat drone. Pemantauan ketertiban pengendara kendaraan bermotor ini dipimpin oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Jepara Ibda Ahmad Rianto bersama-sama dengan Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Jawa Tengah bertempat di Traffic Light Go 3 Jepara. Hal tersebut untuk mengetahui secara langsung perkembangan penegakan hukum sekaligus kendalanya yang dilakukan Satlantas dengan sistem Etle Drone di bawah pengawasan langsung oleh Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah. Kegiatan ini pula sekaligus untuk mensosialisasikan penggunaan sistem Etle Drone sebagai salah satu cara melakukan penegakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Masyarakat diminta untuk tertib berlalu lintas, karena sekarang ini pengawasan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sudah semakin maju, yakni dengan menggunakan teknologi canggih seperti Etle Drone yang dapat mengambil foto langsung pengendara yang tidak tertib dari jarak jauh. Sementara itu, Kasigar Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kompol Indra Hartono mengatakan, tim Etle Polda Jawa Tengah dan Satlantas Polres Jepara melakukan pemantauan dan evaluasi serta sosialisasi terkait penindakan Etle Drone di Satlantas terkait unit Gakum dan unit tilang di Satlantas Polres Jepara. Dalam uji coba Etle Drone didapatkan 12 pelanggar dalam waktu 15 menit. Sebagian besar pelanggar merupakan pengendara roda 2 dan roda 4. Roda 2 terkait penggunaan helm, lalu ada yang berboncengan 3, juga roda 4 tidak menggunakan sabuk keselamatan. Keunggulan menggunakan Etle Drone yaitu dapat terbang hingga 20 meter dan mencakup pelanggaran sejauh 1 hingga 3 km. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, muatan berlebih, ataupun kendaraan yang tidak lengkap. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.